Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kamar bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-493 bertepatan dengan bab ke-2379. Diculik, ekspresi Tuan He terlihat aneh. Yang paling dia takutkan adalah Tuan He diculik. Jadi dia berkata dalam hati, bagaimanapun juga aku adalah salah satu master tertinggi di keluarga Su, dan aku secara khusus datang untuk melindungi Tuan Muda kedua. Jika dia benar-benar diculik dalam pengawalanku, bukankah aku akan malu? Bagaimana aku menjelaskannya kepada Tuan Besar saat pulang nanti? Lalu dia segera teringat dengan Steve yang ada di kamar sebelah. Dia seolah merasa senang dan berkata, mungkinkah bos sedang mengobrol bersama orang Amerika yang ada di sebelah? Asisten sama dengannya yang menunggu keajaiban terjadi. Dirinya juga panik saat melihat kamar ini tidak ada siapa-siapa, dan matanya langsung menyala saat mendengar ini. Lalu berkata dengan semangat, mungkin juga. Setelah itu, dia segera berbalik dan berlari keluar. Orang lain juga mengikutinya. Tapi saat tiba di kamar sebelah, di dalamnya juga tidak ada suara. Orang-orang yang tadinya penuh harapan langsung merasa putus asa. Orang-orang melihat Tuan He dan menunggunya mengambil keputusan. Tuan He yang biasanya terlihat tenang, terlihat sangat kacau saat ini. Wajahnya suram dan langsung menendang kamar Steve, lalu membawa orang masuk. Akhirnya menemukan Steve juga menghilang seperti Su Saude. Tuan He terlihat seperti anjing yang mendengus dan melihat ke sana kemari, tapi tidak menemukan apa-apa. Setelah mencarinya selama beberapa waktu, hatinya sangat panik sehingga pada akhirnya gemetaran. Akhirnya dia duduk lemas di lantai dan berkata dengan putus asa, cepat laporkan kepada Tuan Besar. Beberapa menit yang lalu, Sus Cheng Peng baru saja berbaring. Apa yang terjadi di Jinling membuatnya tidak bisa makan dan tidur. Dia mengkhawatirkan masalah menghilangnya Du Haiking dan Su Jiyu. Selain itu, dia sangat mengkhawatirkan cucu pertamanya Su Jiyu karena dia sangat menyayanginya sejak dari kecil. Namun ketika keluarga Su secara bertahap mengendalikan opini publik, kekhawatirannya menjadi berkurang. Meskipun dia masih mengkhawatirkan Su Jiyu, tapi pada akhirnya dia berpikir kalau Su Jiyu naik ke mobil bersama Du Haiking, mengalami kecelakaan mobil bersama dan menghilang bersama. Jika dia berharap Du Haiking mati, maka Su Jiyu juga sulit melepaskan diri. Jika dia berharap Su Jiyu hidup, maka Du Haiking kemungkinan juga akan hidup. Jadi dia menenangkan dirinya dan berkata dalam hati, akhirnya yang paling bagus adalah membiarkan ibu dan anak ini mati bersama. Jika Su Jiyu hidup, maka berdasarkan wataknya, dia pasti akan memikirkan segala cara untuk menyelidiki masalah ini. Pada saat itu mungkin saja akan menjadi musuhku. Lebih baik akhirnya seperti ini saja supaya tidak menimbulkan masalah ke depannya. Dia bernapas lega saat memikirkan masalah ini. Dia hanya menunggu Su Saude segera kembali dan membawa kabar kematian ibu dan anak ini. Tepat pada saat ini, asisten rumah mengetuk pintu dan melaporkan, Tuan anggota keluarga Du datang. Keluarga Du. Su Cheng Peng merasa pusing dan bertanya siapa saja yang datang. Pelayan rumah buru-buru berkata, Du Zhenhua, Tuan Besar Du bersama putra pertamanya Du Haipeng. Tuan Besar Su memijit dahinya dan berkata dalam hati, brengsek, kenapa keluarga Du datang mencariku? Apakah datang menyalahkan diriku? Tidak mungkin.
Jinling bukan daerah kekuasaanku. Juga tidak ada bukti sama sekali kalau aku yang mencelakai Du King. Buat apa datang mencariku? Tapi bagaimanapun juga keluarga Du adalah besanku. Selain itu juga ada hubungan erat dengan pejabat tinggi sehingga tidak bisa menyinggung mereka terang-terangan. Sepertinya aku harus pergi menemuinya. Ketika memikirkan ini, Tuan Muda Su berkata kepada asisten rumah. Tuan Besar Su berkata kepada asisten rumah, "Kamu bawa mereka ke ruang tamu dulu. Aku akan segera ke sana." "Baik, Tuan." Beberapa menit kemudian, Tuan Besar Su berjalan ke ruang tamu. Dia baru tiba di ruang tamu, lalu melihat ayah anak keluarga Du dengan ekspresi marah di tengah ruang tamu. Dia pura-pura terlihat sedih dan datang menghampiri mereka. "Besan, apa sebenarnya yang terjadi dengan Hiking dan Ciyu berdua? Apakah kamu punya kabar mereka?" Du Jinhua berkata dengan dingin. "Su Chengpeng, seharusnya aku yang bertanya kepadamu. Apakah kamu terlibat dalam hal Hiking dan Jiju? Lebih baik kamu terus terang kepadaku. Jika tidak, aku akan melawanmu." "Aku?" Tuan Besar Su menunjuk hidungnya sendiri dan berkata dengan sedih, "Hiking adalah menantuku dan Ciyu adalah cucuku. Bagaimana mungkin aku mencelakai mereka?" Setelah itu dia segera menambahkan lagi, "Sejujurnya aku sudah menyuruh Saude pergi menyelidiki ke Jinling dan memintanya melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka berdua. Meskipun Jinhua mencurigai Su Chengpeng, tapi dia tidak punya bukti. Selain itu, ada satu hal yang membuatnya bingung. Dia tahu kalau Tuan Besar Su sangat menyayangi Su Jiyu. Jika hanya Du King sendiri yang mengalami kecelakaan, maka dia pasti akan yakin kalau itu ada kaitannya dengan Tuan Besar Su atau perbuatan Su Saudau yang ada di Australia. Tapi karena Su Jiyu juga terlibat masalah, dia jadi dia merasa keluarga jadi dia merasa kedua orang ini tidak mungkin membunuh cucunya atau membunuh putri kandungnya sendiri. Jadi Du Jinhua yang masih belum yakin bertanya dengan dingin, "Apakah sudah ada hasil yang didapatkan Su Saude dari Jinling?" Ini ekspresi Tuan Besar Su terlihat sedih. "Masih belum mendapatkan petunjuk jelas saat ini. Dia hanya mengatakan kepadaku kalau dia sudah menyuruh orang mencari di seluruh rumah sakit Jinling, tapi tetap tidak menemukan mereka berdua." Setelah itu Tuan Besar Su buru-buru berkata, "Besan, jangan cemas. Aku akan menelponnya sekarang untuk menanyakan kabar terbaru." Du Jinhua mengangguk dan berkata, "Baik, tanyakanlah." Saat ini ponsel asisten rumah tiba-tiba berbunyi dan dia buru-buru pergi ke sudut ruangan untuk mengangkatnya, lalu kembali untuk melaporkan. "Tuan, Tuan He yang menelepon, katanya dia ingin melaporkan hal penting kepadamu." "Oh." Tuan Besar Su buru-buru berkata, "Cepat berikan teleponnya kepadaku." Asisten rumah tangga memberikan telepon padanya dan Tuan Besar Su segera bertanya, "Tuan He, apakah kalian menemukan petunjuk di Jinling?" Suara Tuan He terdengar bergetar. "Tuan, maaf, untuk apa?" Tuan Besar Su merasakan firasat buruk sehingga mengerutkan kening dan bertanya, "Cepat katakan, apa yang terjadi sebenarnya?" Tuan He berkata dengan serak, "Tuan Muda Kedua, Tuan Muda Kedua, Tuan Muda Kedua, Tuan Besar Su." Tuan Su panik dan mengumpat, "Cepat katakan, apa yang terjadi dengan Saude?" Tuan He menghela napas panjang. Tuan Muda Kedua hilang." Tuan Besar Su kaget dan berkata, "Hilang? Brengsek, apa yang kamu katakan?
Bagaimana mungkin orang yang ada dalam pengawalanmu bisa hilang di Jinling? Su Chengpeng tidak bisa terima jika putra keduanya yang bahkan belum menginap di Jinling hilang. Selain itu dia tahu dengan kekuatan Tuan He, dia sudah lama bekerja di keluarga Su dan hampir tidak terkalahkan. Bagaimana mungkin Su Saude bisa hilang dengan adanya pengawalan rahasia darinya? Tuan He yang ada di ujung telepon juga panik dan berkata penuh rasa bersalah. Tuan, aku bersama Tuan Muda kedua di lantai yang sama dan terus memantaunya. Tidak diduga kalau Tuan Muda kedua seolah menguap dari dunia. Dia menghilang dari kamarnya. Hal ini tidak bisa dipercaya sama sekali. Setelah itu dia buru-buru berkata lagi, oh ya, bukan hanya Tuan Muda kedua yang hilang, bahkan teman yang baru dikenal Tuan Muda kedua juga hilang. Tuan Besar Su segera bertanya, teman yang baru dikenal, teman apa? Tuan He buru-buru menjelaskan, dia adalah orang Amerika yang baru dikenal Tuan Muda kedua di bandara. Keluarga mereka ada hubungannya dengan keluarga Rothschild yang kebetulan memesan hotel yang sama dengan Tuan Muda kedua. Jadi Tuan Muda kedua mengundangnya tinggal di sebelah kamarnya. Tuan Besar Su bertanya lagi, apakah orang Amerika itu ada masalah? Sepertinya tidak. Tuan He berkata, aku sudah menyelidiki orang Amerika itu. Dia adalah pria parubaya biasa, tidak terlihat punya ilmu bela diri atau orang yang memiliki kekuatan khusus. Jadi pasti bukan dirinya. Tuan Besar Su mengerutkan kening dan bertanya dingin, masalah ini sangat aneh, sangat sulit untuk membawa satu orang dalam pengawasan kalian, apalagi dua orang. Tuan He segera berkata, benar Tuan, aku curiga kalau orang itu adalah masternya master. Tuan Besar Su panik dan berkata, Jinling adalah tempat yang kecil. Bagaimana mungkin ada orang sehebat ini? Kamu sudah lama berada di dunia bela diri. Apakah pernah mendengar ada master di Jinling? Tidak pernah. Tuan He berkata dengan jujur. Tuan, sebenarnya bahkan tidak ada seorang pun di Jinling yang lumayan punya nama. Maka itu menjadi lebih aneh. Tuan Besar Su merasa cemas dan tidak bisa mengendalikan diri untuk memijit keningnya dan berkata, Jinling benar-benar aneh. Hiking dan Jiju masih tidak tahu ada di mana. Lalu Saude tiba-tiba hilang, seolah ada yang tidak bisa dijelaskan di sini dan semuanya terasa misterius. Tuan He berkata, Tuan, keanehan bukan hanya itu saja. Orang Amerika yang baru saja dikenal Tuan Muda kedua datang ke Jinling karena mencari putranya. Katanya putranya menghilang bersama belasan anak buahnya. Tidak ditemukan petunjuk apapun. Ini Tuan Besar Su merasa punggungnya dingin. Dia benar-benar tidak mengerti kekuatan apa yang tersembunyi di belakang orang yang bisa kekuatan orang yang bisa kekuatan seperti itu pasti tidak biasa. Jadi dia buru-buru memberikan perintah, Tuan He, kamu harus menemukan Saude. Tidak peduli memakai cara apa, kamu tidak perlu kembali jika tidak bisa menemukannya. Setelah itu dia melirik ke arah Du Jianhua yang ada di sampingnya lalu buru-buru berkata, juga Hiking dan Jiyu, mereka bertiga adalah anggota keluarga Su. Kamu harus membawa mereka kembali dengan selamat. Tuan He segera berkata, Tuan tenang saja, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Tuan Besar Su berkata, baik, cari petunjuk di Jinling dan aku akan segera mengirimkan bantuan untuk kalian. Setelah menutup telepon, Su Chengpeng berkata sedih kepada Du Jinhua, Besan, kamu juga sudah mendengarnya tadi. Sekarang ini bukan hanya Hiking dan Jiyu yang hilang, bahkan Saude juga hilang. Kamu tidak mungkin mencurigai aku berada di belakang semua ini lagi, bukan? Hiking adalah menantuku, Jiyu cucuku, dan Saude putra kandungku. Ini terlihat jelas kalau ada yang menargetkan keluarga Su.
Du Jianhua awalnya datang penuh amarah, tapi apa yang terjadi membuatnya bingung dan mengurungkan niat mencurigai Su Chengpeng. Masalahnya sudah seperti saat ini, menurutnya tidak mungkin Su Chengpeng yang melakukan semua ini. Seorang bahkan tidak melepaskan Su Shaude. Ini artinya ingin melawan keluarga Su. Ketika memikirkan ini, dia segera bertanya, Lao Su, kamu katakan sejujurnya padaku, siapa yang telah kamu singgung akhir-akhir ini? Pikirkan dengan baik, siapa yang paling mencurigakan? Su Chengpeng membuka tangannya dan berkata, kamu juga tahu dengan watakku, aku tidak bisa menjaga emosi. Jadi banyak orang yang aku singgung. Jadi jika kamu memintaku memikirkannya sekarang, aku tidak bisa memikirkannya. Du Jinhua menghela napas dan tahu kalau Su Chengpeng mengatakan yang sebenarnya. Sejak keluarga Su melampaui keluarga Yi dan menjadi keluarga nomor satu di Tiongkok, Su Chengpeng terus berada di posisi pemimpin dunia bisnis. Dia biasanya sombong, jadi tentu saja banyak menyinggung orang. Ketika memikirkan ini, dia berkata dengan serius, Lao Su, aku lepas kendali tadi. Hal yang paling penting saat ini adalah mencari mereka bertiga. 2 jam yang lalu aku mengirim Haiyang dan Haiying ke Jinling. Menurutku kedua keluarga kita harus bekerja sama menyelidikinya. Bagaimana menurutmu? Su Chengpeng bernapas lega saat melihat dirinya bisa melepaskan diri dari kecurigaan. Du Jianhua untuk sementara waktu, lalu berkata, aduh Besan, alangkah bagusnya kalau kamu bersedia ikut mencarinya. Aku takut kamu menyalahkan aku dan mencurigai aku. Tidak diduga kamu bersedia bekerja sama denganku. Aku benar-benar tersentuh. Du Jianhua berkata dengan nada minta maaf, aku terlalu panik tadi, jadi mengatakan kata yang kurang pantas. Semoga Besan tidak ambil hati. Tuan Besar Su langsung berkata dengan sedih, bagaimana mungkin keluarga Su harus bertanggung jawab karena kamu telah menyerahkan hiking kepada kami, tapi kami tidak bisa melindunginya. Meskipun kamu memukulku, aku pantas mendapatkannya. Setelah itu dia menghela napas dan melambaikan tangannya. Lebih baik kita tidak mengatakan ini lagi. Masalah mendesaknya sekarang. Lebih baik kita segera lebih mengirim bantuan ke Jinling sekarang. Kita harus menemukan mereka meski mengobrak-abrik Jinling. Du Jianhua mengangguk dan berkata, kalau seperti itu, aku dan Hai Peng akan pergi mencari sumber daya dan koneksi, lalu memakai semua orang yang bisa dipakai untuk menyelidikinya ke Jinling. Baik, Tuan Besar Su pura-pura senang dan berkata, kalau seperti itu, aku juga akan segera mengumpulkan semua orang untuk ke sana. Du Jianhua menjawab ya dan berkata, Pesan, kalau begitu aku pamit dulu. Tuan Besar Su berkata, aku akan mengantar kalian. Du Jianhua segera berkata, tidak perlu, kami bisa keluar sendiri. Tuan Besar Su pura-pura marah. Pesan, kenapa kamu masih sungkan padaku? Ayo, aku akan mengantar kalian. Pada saat ini, Jinling helikopter langsung terbang ke peternakan anjing Hongwu. Peternakan anjing sangat sibuk pada saat ini. Hongwu membawa anak buah kepercayaannya menunggu kedatangan Yi Chen. Semua orang terlihat senang saat suara helikopter terdengar semakin kencang dari atas langit. Setelah itu helikopter perlahan-lahan mendarat di tengah peternakan anjing. Hongwu segera membawa orang menyambutnya. Saat ini Chen Jekai membuka pintu helikopter, kemudian dia berkata sopan kepada Yi Chen, silakan Mas Yi. Yi Chen mengangguk dan turun bersama Suroli. Hongwu segera berkata, Mas Yi, kandang yang kamu minta aku siapkan serta upacara pertemuan hangat ayah dan anak sudah siap semuanya. Kapan Anda ingin memulainya? Tidak perlu buru-buru. Yi Chen melambaikan tangan lalu menunduk ke Su Saudau dan Steve yang masih pingsan di dalam kabin. Bawa kedua ke kantormu dulu. Buka semua pakaian mereka.
hanya sisakan celana dalamnya saja, lalu siram mereka dengan air dingin. Oh ya, ingat untuk membuka jendelanya. Meskipun sekarang bukan awal tahun, tapi cuaca di Jinling tetap dingin, sama sekali tidak menjadi lebih hangat. Jika dalam cuaca seperti ini disiram air dingin dalam keadaan telanjang serta jendela yang terbuka, mungkin kebanyakan orang tidak sanggup menahannya. Hongwu tidak ragu sedikit pun dan segera memberikan perintah kepada anak buahnya, cepat bawa kedua orang ini pergi ke kantor. Selain itu, minta orang bawa air dingin ke sana. Beberapa anak buahnya langsung maju dan langsung membawa Su Saude serta Step yang masih pingsan ke kantor Hongwu. Chen berkata pada saat ini, Hongwu, bagaimana dengan kondisi Walter saat ini? Hongwu segera berkata, Master Yi, saat ini Walter berada dalam stadium akhir uremia. Kamu tenang saja, aku merawatnya penuh sifat kemanusiaan. Kami melakukan cuci darah setiap hari sehingga nyawanya masih bisa diselamatkan. Chen mengangguk dan berkata bahwa aku melihatnya. Baik, Master Yi. Hongwu membawa Yi Chen dan Chen Jekai ke area peternakan. Yi Chen berjalan sambil melihat-lihat lalu berkata, tempatmu ini benar-benar harus dibangun. Kapan kamu berencana mengerjakannya? Hongwu berkata dengan hormat, Master Yi, setelah Presiden Chen mengatakan padaku terakhir kalinya, aku sudah menyuruh orang membuat rencana. Setelah itu, dia memperkenalkan dengan seksama kepada Yi Chen. Rencana awalku adalah membebaskan area seluas 500 meter persegi di halaman dan menggalinya untuk membangun bawah tanah 3 lantai. Saat itu total area yang bisa digunakan setidaknya 1000 meter persegi, sehingga bisa dibangun sebanyak 70 sampai 80 kandang. Kandang anjing ini seluruhnya terbuat dari beton bertulang dan tidak ada pintu keluar di ruang bawah tanah. Jadi pintu keluarnya ada pada sebuah ruangan yang ada di atas tanah. Orang yang keluar masuk harus melalui pemeriksaan keamanan di ruangan ini. Pada saat yang sama akan dijaga penjaga keamanan selama 24 jam untuk memastikan tidak ada seekor anjing pun yang kabur. Ichen tersenyum dan menggodanya. Jika seperti itu, peternakan anjingmu ini setidaknya bisa memelihara hampir 1000 anjing. Benar, Master Yi. Hongwu berkata sambil tersenyum. Berdasarkan skala bangunan ini seharusnya cukup. Selama Anda memberikan perintah, aku bisa memperluas tempatku lagi. Jika tidak bisa, maka kita bisa mengembangkan seluruh ruangan bawah tanah. Chen mengangguk dengan puas dan berkata, jika ruangannya kurang, katakan kepadaku saja. Aku memiliki kesan yang baik mengenai bisnismu ini. Tidak masalah jika ikut berinvestasi. Chen Jekai mendengar percakapan keduanya dari samping dan tanpa sadar otaknya membayangkan adegan berbagai jenis orang yang dikurung di dalam kandang anjing. Saat ini beberapa orang itu sudah berada di gerbang kandang anjing. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran. Jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, tetapi sepertinya di bab ini, di video ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, saya juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.